Usai kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, selebgram Lisa Mariana kembali ditetapkan jadi tersangka kasus video asusila. Meski ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus sekaligus, Lisa Mariana diketahui hingga saat ini belum ditahan oleh pihak berwajib. Selebgram Lisa Mariana atas 2 kasus sekaligus. Setelah menjadi tersangka atas kasus pencemaran nama baik terkait laporan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang ditangani penyidik Barreskrim Polri, Lisa Mariana kini juga ditetapkan sebagai tersangka kasus video asusila yang diproses Polda Jawa Barat. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Siber Polda Jabar, Lisa Mariana bersama seorang pria berinisial P ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran video asusila. Saat ini penyidik Direktorat Siber Polda Jabar sendiri masih terus melakukan penyidikan lebih lanjut dan akan melakukan pemeriksaan saksi ahli. Dan ini tentu menjadi apresiasi dari Cyber Polda Jabar untuk ditindaklanjuti. Jadi ini permasalahan seperti itu, tetapi sudah lama naik untuk sidiknya. Nah kemudian untuk yang menjadi tersangka yang akan kita proyeksikan itu nanti ada 2, yaitu saudari LM ya dan saudara V alias Tato. Saat diperiksa Polda Jawa Barat dalam kasus video asusila 15 Juli 2025 lalu, Lisa Mariana yang didampingi tim kuasa hukumnya memastikan siap memberikan keterangan kepada penyidik dalam kasus ini. Sementara usai pemeriksaan, kuasa hukum Lisa Mariana menyebut kliennya tidak dalam kondisi sadar dan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Dalam kasus video asusila ini, Lisa Mariana dilaporkan oleh Asosiasi Advokat Indonesia. Sebanyak 3 video telah diamankan sebagai barang bukti. Persiapannya? Ya, persiapannya ya? Siap dong, harus siap. Banyak ngomong soalnya aku baru bangun tidur. Jadi gitu aja ya. Sementara itu, Lisa Mariana saat ini juga masih harus menghadapi proses hukum sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Meski ditetapkan tersangka, Lisa Mariana diketahui juga belum ditahan oleh pihak berwajib. Tim Liputan Metro TV. Lalu upaya apa yang akan dilakukan oleh Lisa Mariana usai menjadi tersangka di 2 kasus berbeda? Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan, dan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Pak John, Kang Asep. Selamat malam. Oke, dengan Eva di studio saya akan ke Pak John dulu. Pak John, untuk kasus kedua yang menjerat Lisa adalah kasus video asusila. Asusila ini sejauh mana Lisa mengakui perannya di kasus yang kedua ini? Jadi gini Mbak, untuk masalah video sur yang di Cyber Bandung itu, kita itu belum menerima penetapan sebagai tersangka. Karena tanggal 7 itu penyidik dari Subdit 3 Unit 1 itu mengantarkan surat kepada kita itu untuk pemanggilan yang ketiga adalah sebagai saksi, di mana nanti mau dikonfrontir antara ex-manajernya Lisa dengan pemeran prianya. Makanya kita bingung nih, kok bisa dari Humas itu menyatakan sebagai tersangka, gitu loh. Itu yang sampai sekarang kita akan menyurati di Polda Jabar untuk klarifikasi permasalahan itu, gitu. Karena saya pun langsung nanya ke penyidik maupun ke Kanit, sampai saat ini belum ada jawaban dari mereka, karena mereka cuma bilang bahwa masih saksi, Pak, sebatas masih saksi. Gitu loh. Dan keterangan apapun yang dibilang Humas di Polda Jabar itu tidak sesuai dengan apa isi BAP yang pada saat saya melakukan pendampingan terhadap klien saya Lisa Mariana. Baik, tetapi ada pernyataan dari pihak kepolisian bahwa tersangka ini berdasarkan pendalaman polisi melakukan perekaman secara sengaja tanpa unsur paksaan. Tanggapan dari kuasa hukum Lisa bagaimana? Karena nggak sesuai di BAP tersebut bahwa sesuai dari keterangan klien kami Lisa Mariana, pada saat terjadi video tersebut dia dalam keadaan tidak sadar. Posisinya itu dia terpengaruh dengan alkohol dan obat-obatan. Dan dia akhirnya spontanitas.
gitu loh, melakukan hal tersebut ya karena dibilang bahwa diiming-imingi juga gitu, dan dia juga pikirkan bahwa ini mungkin kalau zamannya mereka itu kan buat lucu-lucuan saja, buat konsumsi pribadi dan tidak ada niat untuk diperjualbelikan ataupun ditransmisikan. Dan Lisa sendiri menurut keterangannya dia itu tidak ada megang sama sekali kopi video tersebut. Makanya ketika ramainya perkara Lisa antara masalah aibnya dengan Ridwan Kamil, barulah muncul video tersebut. Makanya kita juga masih bertanya-tanya apa kepentingan dari pelapor tersebut gitu loh. Masyarakat mana yang dirugikan gitu. Apalagi dengan sekarang tiba-tiba langsung ada statement sebagai tersangka, kita juga bingung gitu. Kayaknya kok nafsu banget gitu untuk memenjarakan Lisa ini, ada apa? Itu yang jadi pertanyaan saya. Baik. Gitu loh. Kang Karena Asep, apapun yang dinyatakan Humas di Polda Jabar itu tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan klien kami pada saat BAP gitu loh. Gitu. apa yang tidak sesuai? Bahwa Apa yang tidak sesuai, Lisa Pak John? itu tidak pernah mengakui bahwa dia itu melakukan dalam keadaan sadar. Oke, baik. Kang Asep, saya ingin Anda menanggapi soal narasi atau klaim tidak sadar karena mabuk, apakah bisa menjadi pembelaan hukum? Ya, dan dalam pidana itu yang diadili adalah perbuatannya, ya. Soal dia sadar, tidak sadar, pakai apa, sangat apa, yang penting telah melakukan perbuatan, dan perbuatan itu full toid telah terlaksana. Nah, ketika perbuatan terlaksana, apakah diancam oleh perbuatan kesusilaan atau perbuatan lain? Maka kewenangan penyidiklah menetapkan sebagai tersangka. Tersangka itu karena perbuatannya atau karena keadaannya diduga berdasar bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana. Jadi kewenangan penyidik ya untuk menentukan yang bersangkutan tersangka atau tidak. Nah sekarang tadi ada dua yang berbeda, apakah sebagai saksi atau tersangka, ya ketika tanya ke penyidik apa sudah bikin penetapan sebagai tersangka atau tidak gitu kan, itu yang pertama. Kedua juga harus ikutin SPDP gitu kan. Yang ketiga, nah soal perbuatannya nanti itu ada pengaruh lain atau tidak ya nanti kita buktikan di pengadilan atau silakan melalui pra peradilan penetapan tersangkanya kalau sudah dinyatakan sebagai tersangka. Baik, baik Kang Asep, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.